Bab 1383. Keserakahan. Adapun keserakahan, sebagian besar orang di tanah jatuh tahu bahwa dia memiliki asal-muasal yang misterius. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul di tanah jatuh, dan tingkat budidayanya tidak begitu istimewa, hanya nirvana skrier. Namun, orang ini berulang kali membuat penampilan yang mengejutkan. Pil dan harta karun yang akan dia keluarkan mengalami gelombang demi gelombang di tanah jatuh. Meskipun tingkat budidaya keserakahan tidak tinggi, dia sangat licin. Menambahkan mantra aneh dan harta karunnya yang kuat, dia selalu bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya pun merasa sulit untuk menangkapnya. Secara khusus, orang ini pandai melarikan diri dan memiliki mantra yang dapat meningkatkan kecepatannya 97 kali lipat, sehingga mustahil bagi pembudidaya biasa untuk mengejar ketinggalan. Keserakahan juga sangat berhati-hati dan sering kali tidak ragu untuk melarikan diri. Akibatnya, ia jarang menghadapi bahaya. Seiring berjalannya waktu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tingkat budidaya keserakahan terus meningkat dan entah bagaimana dia telah mencapai tahap pembersih nirwana. Kemudian mantranya menjadi semakin misterius. Dia perlahan-lahan menarik perhatian para penggarap kuat di beberapa klan. Mereka menjadi serakah dan mengejar keserakahan. Banyak yang berpikir bahwa keserakahan pasti akan mati, tapi kemudian keserakahan tiba-tiba mengeluarkan banyak harta yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Setiap harta karun memiliki kekuatan yang menggetarkan surga. 3 penggarap nirvana saterer yang mengejar keserakahan terluka ketika mereka tertangkap basah olehnya. Salah satu dari mereka bahkan terbunuh. 2 sisanya melarikan diri dengan luka serius. Hal ini memicu gelombang besar di tanah jatuh, sungguh sulit dipercaya. Budidaya pembersih nirwana belum mati di bawah kejaran 3 pembudidaya penghancur nirwana dan bahkan membunuh salah satu dari mereka. Nama keserakahan menyapu tanah jatuh seperti badai, namun, sama halnya, klan kultivator penghancur nirwana yang telah meninggal juga sangat marah. Meskipun klan ini tidak memiliki tetua jatuh, klan ini masih sangat kuat. Untuk membunuh keserakahan, klan tersebut telah mengirimkan kultivator penyakit hawar surga yang pertama. Seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama membunuh seorang penggarap pembersih nirwana bagaikan seekor harimau yang menginjak-injak seekor semut. Masalah ini memicu keributan, dan ketika semua orang yakin keserakahan akan hancur, keajaiban lain terjadi. Keserakahan mengambil harta karun. Ada banyak rumor tentang harta karun ini di kemudian hari. Kebanyakan rumor mengatakan bahwa harta karun ini adalah patung yang rusak. Saat patung itu muncul, seluruh tanah jatuh bergemuruh dan awan memenuhi wilayah bintang. Raungan yang sepertinya datang dari zaman kuno bergema, dan penggarap penyakit hawar surga yang pertama langsung mati karena harta karun ini. Kekuatan destruktif itu telah mengguncang semua penggarap penyakit hawar surga di tanah jatuh. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan bahkan para penggarap penyakit hawar surga ketiga. Bahkan para penggarap penyakit hawar surga keempat pun harus bersusah payah agar tetap tidak terluka. Namun, tidak ada yang tahu apakah keserakahan memiliki harta yang lebih kuat selain yang satu ini. Bagaimanapun, keserakahan memiliki harta yang tak ada habisnya. Harta karun ini sudah melampaui imajinasi semua orang. Namun, mungkinkah ada harta karun yang bisa langsung membunuh penghancur nirwana dan para penggarap penyakit hawar surga? Setelah pertempuran ini,
keserakahan menjadi terkenal. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Agung menjadi tertarik dan mencari keserakahan. Keserakahan mengambil kesempatan ini untuk menyerahkan harta karun, dan Kaisar Agung memberinya pil untuk membantu meningkatkan budidayanya. Beberapa tahun kemudian, setelah keserakahan muncul kembali di hadapan semua orang, dia berada di tahap pertengahan penghancur nirwana. Kemunculannya kembali telah menarik perhatian banyak penggarap di penyakit hawar surga keempat. Secara rahasia, penggarap penyakit hawar surga keempat menginginkan harta karun keserakahan dan menyerangnya secara diam-diam. Namun pada akhirnya ia terluka parah dan terpaksa mundur. Pada akhirnya, tidak ada lagi yang berani berkomplot melawannya. Rumor keserakahan yang memiliki banyak harta menyebar. Selain mantra dan harta karun, keserakahan juga memiliki kemampuan lain. Dimanapun dia muncul, akan ada harta surgawi. Bahkan jika itu adalah planet yang ditinggalkan, dia akan dapat menemukan harta karun yang menggemparkan surga. Karena itulah ungkapan, keserakahan tidak akan pernah hilang tanpa harta, mulai menyebar. Selain mantra dan harta karun keserakahan, dia juga memiliki kekhasan lain. Setiap kali seseorang membuat reaksi aneh di sekitarnya, mereka akan menerima balasannya. Ini karena mantra di tubuhnya. Keserakahan ini mengembangkan mantra yang tidak diketahui, dan kemanapun dia pergi, bau busuk akan bertahan lama. Pada saat ini, 10 petani di sekitar keserakahan juga mencium bau busuk yang hampir tak tertahankan. Namun, mereka tidak berani mengungkapkannya dan tetap menghormati. Mereka bergerak sangat cepat dan segera melihat planet tempat klan Kalajengking Hitam berada. Mata keserakahan berbinar saat dia menatap planet budidaya di kejauhan. Ada kegembiraan di matanya. Saat itu, dia hampir mati untuk mencapai alam luar dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencapai pencapaiannya saat ini. Dia sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bahkan telah memperoleh harta karun baru. Bahkan ada beberapa harta karun yang hampir dia dapatkan dengan mengorbankan nyawanya, dan itu sangat kuat. Saat ini, dia bukanlah orang yang sama seperti dulu. Jika dia kembali ke alam batin, statusnya akan sangat tinggi. Namun, dia tidak bisa bersemangat, karena bau busuk di tubuhnya seperti bayangan di hatinya. Dia tidak bisa mencium baunya lagi, tapi setiap kali dia melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, itu sudah cukup membuatnya gila. Dia memikirkan banyak cara untuk menghilangkan bau busuk ini, tetapi bau ini ada di jiwa asalnya dan menyatu dengan jiwa asalnya. Apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menghilangkan baunya. Rasa sakit ini menyiksanya hingga saat ini. Hal ini membuat kebenciannya terhadap All-Seer, Wang Lin, dan Mongazar Serpent mencapai puncaknya. All-Seer, jika bukan karena kalian semua yang memaksaku pergi ke Al-Heaven, aku tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Ada juga Mongazar itu. Orang tua ini bersumpah aku akan mencabik-cabiknya. Yang paling penting adalah Wang Lin. Orang itu adalah musuhku. Dia merampas semua hartaku, tungku teleportasiku, naga petir kunoku, lukisan gunung dan sungaiku, jiwa gunungku, semua harta yang kukumpulkan selama puluhan ribu tahun diambil olehnya. Setiap kali keserakahan memikirkan hal ini, dia merasakan hatinya sakit. Selain kebenciannya terhadap Wang Lin, ada bayangan besar di hatinya. Setelah bertemu Wang Lin beberapa kali, dia merasa sangat takut padanya. Ketakutan ini menjadi ketakutan seiring berjalannya waktu.
Meskipun tingkat kultivasinya meningkat, ketakutan ini tidak hilang, tetapi menjadi semakin kuat. Dia sendiri tidak tahu alasannya, tetapi setiap kali dia memikirkan Wang Lin, pikirannya akan bergetar. Musuh seumur hidupku. Di planet Suzaku, manik penentang surga yang kuinginkan diambil olehnya, di negeri roh iblis. Tingkat kultivasiku jelas lebih tinggi, tetapi pada akhirnya dia melahap naga petir kunoku, naga petirku. Itu telah menemaniku sejak kecil, dan jika aku masih memilikinya, aku bisa menyatu dengannya untuk menjadi seorang kultivator petir. Kemudian saya dipaksa oleh Olsir dan mereka pergi ke Alhaven untuk mencari Wang Lin. Kemudian, setelah menderita di tangan Ula, Mongaser, saya bertemu Wang Lin. Dia mengambil tungkuku, lukisan gunung dan sungaiku, segalanya bagiku. Kemudian, saat saya hendak melarikan diri dari ular Mongaser, dia menghentikan saya dan saya hampir mati karena luka serius. Namun, untungnya, surga tidak buta dan saya akhirnya lolos. Saya berhasil mendarat di planet budidaya. Keserakahan mengingat masa lalunya, dan pertemuannya dengan Wang Lin sangat menyakitkan. Dia telah mencari harta karun sepanjang hidupnya, tetapi hanya ketika menghadapi Wang Lin dia kehilangan semua hartanya dan hampir mati. Ini adalah mimpi buruk yang tidak bisa dia lupakan. Sekarang saya memiliki lebih banyak harta dan tingkat kultivasi saya jauh lebih tinggi. Hartaku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak percaya Anda bisa keluar dari alam batin dan datang ke tanah jatuh ini untuk mencuri harta saya. Jika ini benar-benar terjadi, maka kamu, Wang Lin, benar-benar musuh bebuyutanku. Keserakahan mencibir. Dia tidak mengira pemikiran ini bisa menjadi nyata. Dalam pandangannya, hal itu sama sekali tidak mungkin. Klan Cloud Escape ini memiliki harta karun yang bisa menghilangkan mantra di tubuhku. Namun, saya tidak bisa mengambilnya. Saya hanya tinggal di klan sampai saya cukup mempelajarinya. Lalu aku bisa pergi kemanapun aku mau. Dunia ini besar, jadi saya pasti tidak akan bertemu dengannya lagi. Sekarang aku telah memahami 80% dari harta karun itu dan hanya membutuhkan mayat kalajengking kuno yang legendaris dari klan kalajengking kegelapan. Aku 90% percaya diri untuk menyingkirkan mantra ini. Saat keserakahan merenungkan hal ini, dia merasa melankolis memikirkan semua yang dia miliki, telah dihadapi selama ini. Harta karunku dari masa lalu, dia benar-benar musuh bebuyutanku. Untunglah lelaki tua ini berada di alam luar, sekarang tidak mungkin aku akan bertemu dengannya. Kalau tidak, aku takut semua hartaku akan diambil olehnya lagi. Ketakutan keserakahan terhadap Wang Lin lahir dari mimpi buruk yang dia hadapi. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi sekarang, dia masih tidak bisa menghilangkan rasa takutnya terhadap Wang Lin. Sama seperti seekor burung yang hampir terbunuh oleh anak panah namun selamat menjadi lebih kuat, dan bahkan menjadi penguasa di antara burung. Luka dari masa lalu itu akan selamanya terkubur dalam pikirannya. Ia akan gemetar hanya karena mendengar suara busur. Ini adalah celah di hati daunnya. Kecuali keserakahan bisa membunuh Wang Lin sendiri untuk menghancurkan mimpi buruk ini, dia akan selamanya menjadi burung yang ketakutan. Bab 1384 Burung yang takut 1. Wang Lin dengan cepat terbang melintasi angkasa. Dia meninggalkan klan naga lapis baja setelah mengambil banyak harta yang telah mereka kumpulkan.
Ada sejumlah besar pil keruntuhan naga dan kristal mutasi api berkobar di ruang penyimpanannya. Bonekanya juga banyak. Yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi berada di penyakit hawar surga yang pertama. Ini semua adalah tabungan klan naga lapis baja, dan semuanya diberikan kepada Wang Lin oleh Patriark baru. Saat terbang, Wang Lin menyala. Dia telah merenung. Selama pertarungannya melawan Master Simo, Kaisar Agung yang misterius tiba-tiba muncul dan pada akhirnya bahkan memberinya gelar Kaisar Muda. Apakah Kaisar Agung itu memiliki hubungan dengan 4 sekte ilahi? Jika iya, siapa dia? Jika tidak, mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Selain itu, yang dia lakukan hanyalah mengirimkan batu giok ini dan tidak menunjukkan niat untuk bertemu denganku. Apa arti di balik ini? Wang Lin mengerutkan kening dan dia terbang semakin cepat. Awalnya dia hanya mengatakan, waktu 5 napas, yang sesuai dengan ekspektasi saya. Bagaimanapun juga, pertarungan kami kemungkinan besar akan menarik perhatiannya, dan Tuan Simo mengejarku ke sini. Menurut hukum negeri jatuh, dia harus dihukum dan diusir. Namun, Kaisar Agung membunuh avatar Master Simo. Tidak apa-apa jika mengusirnya, tapi membunuh mengungkapkan sikap tertentu. Bagaimanapun juga, Master Simo adalah kultivator langkah ketiga. Kaisar Agung membunuh avatarnya sebagai pesan kepada Dewan Kedaulatan. Jelas Kaisar Agung berubah pikiran. Rencana awalnya hanya menonton dari samping, namun pada akhirnya dia terlibat secara pribadi. Apa yang membuatnya berubah pikiran? Wang Lin merenung lebih jauh sebelum dia tiba-tiba berhenti. Dia memikirkan satu kemungkinan. Saya memiliki 5 esensi di tubuh saya, dan Kaisar Agung memiliki kultivasi yang hebat, jadi dia mungkin telah melihatnya, atau dia melihat esensi api di dalam kristal api. Jika Kaisar Agung benar-benar terkait dengan 4 sekte ilahi, dia seharusnya dapat mengetahui secara sekilas bahwa saya memiliki burung vermilion. Mungkin 2 kemungkinan inilah yang menjadi alasan sebenarnya dia berubah pikiran. Namun, semua ini hanyalah spekulasi saya sendiri. Saya tidak tahu apakah semua itu benar. Juga, dia menghukum Patriark Naga Lapis Baja dengan mengirimkan utusannya sebagai cara untuk menunjukkan kekuatannya kepadaku. Pada akhirnya, dia menyuruhku untuk mengikuti seleksi penatua jatuh dalam 3 bulan. Masalah ini aneh. Saya hanya harus pergi dalam 3 bulan dan melihat apa tujuan Kaisar Agung ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia memfokuskan dirinya. Dia menggunakan spatial bending untuk menuju klan Kalajengking Kegelapan. Kelompok keserakahan bergerak sangat cepat dan dengan cepat mendekati klan Kalajengking Kegelapan. 1000 kultivator ini terbang melintasi ruang angkasa, menciptakan riak dalam jumlah besar saat mereka mendekat ke planet klan Kalajengking Kegelapan. Sesaat kemudian, 1000 sinar cahaya menerobos atmosfer planet dan langsung menuju ke bawah. Keserakahan dikelilingi oleh kerumunan, dan dia tampak sombong saat turun. Langit di atas klan Kalajengking Kegelapan berubah warna dan awan pecah. Langit seakan terkoyak saat sinar cahaya menembusnya. Ekspresi semua kultivator di planet ini berubah drastis. Mereka memandang ke langit dengan ketakutan di mata mereka. Gemuruh menggelegar datang dari langit, dan bumi bergetar. Seolah-olah ia tidak mampu menahan tekanan dari semua penggarap yang keluar dari langit. Lokasi baru klan Kalajengking Hitam berada di sekitar gua tempat Wang Lin sebelumnya berkultivasi. Saat ini,
Zombie Red sedang berjalan-jalan dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi serius saat dia memarahi beberapa anggota klan Kalajengking Hitam. Pria tua bernama Zhang mengikuti di belakang Zombie Red dan tampak penuh hormat, tetapi ada sedikit kepuasan di matanya. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat para kultivator klan Kalajengking Hitam yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dan gemetar mendengar omelan Zombie Red. Bukan aku yang ingin memarahimu, tapi lihatlah apa yang telah kalian lakukan beberapa hari terakhir ini. Sudah beberapa hari berlalu, tapi kalian belum menemukan satu pun kentut. Ketika guru kembali, Anda semua harus memikul tanggung jawab sendiri. Huff. Zombie Red melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin. Mendengus dinginnya menyebabkan wajah anggota klan Kalajengking Kegelapan menjadi pucat. Salah satu dari mereka ragu-ragu sebelum menggenggam tangannya dan berkata, "Masalah ini." Sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis dan dia melihat ke langit. Pada saat ini, setiap anggota klan Kalajengking Kegelapan menatap ke langit dengan kaget. Patriark Kalajengking Kegelapan sedang duduk di lembah di luar gua Wanglin ketika dia tiba-tiba membuka matanya dengan ngeri dan terbang ke udara. Zombie Red juga dimulai, dan dia melihat ke langit. Wajahnya menjadi pucat dan dipenuhi rasa ngeri. Orang tua bernama Zhang juga tersentak dan tercengang. Riak menutupi langit seolah-olah itu adalah laut, dan gelombang dahsyat pun terjadi. Sinar energi pedang menciptakan lolongan kuat saat mereka mendekat. Suara ini awalnya lemah tetapi segera menjadi sangat menggetarkan. Suara nyaring datang dari 1000 sinar energi pedang dan bergema di seluruh planet. Klan Cloud Escape ingin mencari sesuatu dan meminjam planet ini selama 3 bulan. Klan Kalajengking Gelap, segera pergi. Ekspresi Patriark Kalajengking Kegelapan sangat berubah dan dia segera berkata, "Klan Pelarian Awan, apa rencanamu?" Meskipun klan Kalajengking Kegelapanku kecil, mereka masih menjadi anggota Dewan Jatuh. Kalian semua, namun, sebelum dia selesai berbicara, dengusan dingin turun dari langit. Bising, kata ini dingin dan segera meredam semua suara lainnya. Pada saat yang sama, seseorang keluar dari kelompok 1000 petani. Saat orang ini muncul, budidayanya diaktifkan dan bau busuk keluar dari tubuhnya. Bau busuk ini terlalu kuat, dan ketika menyebar, Patriark Kalajengking Kegelapan dengan cepat mundur sambil berseru, "Keserakahan." Bab 1385. Burung yang takut 2. Bau busuk ini sangat kuat dan bertahan lama. Saat mengelilingi bumi, hal itu menyebabkan sejumlah besar anggota klan Kalajengking Hitam hampir muntah. Budidaya Zombie Red kurang dan dia tidak mengetahui identitas keserakahan, jadi dia langsung muntah. Muntahnya menyebabkan ekspresi keserakahan menjadi sangat suram. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah kipas besar muncul. Kipas itu bersinar dan berayun ke depan. Gemuruh menggelegar bergema saat bumi bergetar dan gunung-gunung runtuh. Bahkan gua Wanglin pun runtuh. Anggota klan Kalajengking Kegelapan tidak mampu menahan angin ini dan mengeluarkan darah. Mereka tanpa ampun terlempar ke belakang seperti daun-daun kesepian yang tertiup angin. Patriark Kalajengking Kegelapan berjuang keras, namun dia tidak dapat menahannya dan perlahan-lahan didorong mundur. Bumi runtuh dan langit seakan terkoyak. Orang tua bernama Zhang itu batuk darah dan mengalami koma. Dia terlempar jauh dan tidak ada jejaknya yang terlihat. Kekuatan kipas itu mengejutkan semua pembudidaya di sini.
Zong Bikret ditahan oleh kekuatan yang kuat dan dibawa langsung ke hadapan keserakahan. Semakin dekat dia dengan keserakahan, semakin kuat bau busuknya. Diserang oleh bau busuk ini membuat ekspresinya sangat jelek. Keserakahan menatap Zong Bikret dan perlahan bertanya, "Bau? Tidak bau? Tidak bau?" Pikiran Zong Bikret bergetar dan dia menahan bau busuk itu. Dia takut orang ini tidak akan mempercayainya, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura mabuk oleh mantranya. Namun, ini seperti menginjak ular, yang menyebabkan dia muntah sekali lagi. Melihat niat membunuh di mata keserakahan, Zong Bikret berjuang untuk berteriak, "Kultivasi Tuanku menantang surga. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati." Bahkan Patriark Kalajengking Kegelapan pun tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tuanku. Meskipun tingkat kultivasimu tinggi, kamu bukan tandingannya. Keserakahan mencibir. Pada saat hidup dan mati ini, Zong Bikret mempertaruhkan segalanya dan meraung, "Guru pasti sedang dalam perjalanan pulang dan bisa kembali kapan saja. Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan mati." Klan Kalajengking Kegelapan menjadi budak tuanku karena mereka melukaiku. Kamu akan sama saja. Kultivasinya menantang surga. Jika kamu tidak mengatakan apapun, itu akan baik-baik saja. Tetapi sekarang orang tua ini harus melihat betapa kuatnya tuanmu. Karena budak itu menyinggung orang tua ini, maka tuannya juga bersalah. Siapapun yang memprovokasi keuntungan saya harus mati. Keserakahan melambaikan tangan kanannya dan gelombang energi asal memasuki tubuh Zong Bikret. Zong Bikret batuk darah seolah-olah seluruh tubuhnya akan roboh, lalu dia terjatuh tidak jauh. Jika kalian adalah bagian dari klan Kalajengking Kegelapan, maka akan sangat merepotkan jika membunuh kalian berdua, tapi karena bukan itu masalahnya, aku benar-benar ingin melihat bagaimana tuanmu akan membunuhku. Keserakahan melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin besar menyapu semua anggota klan Kalajengking Kegelapan keluar dari planet ini. Setelah melakukan ini, keserakahan melambaikan lengan bajunya dan dia dengan arogan berkata kepada klan Cloud Escape, "Kalian semua, temani lelaki tua ini untuk menunggu tuan budak ini. Aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatan harta karunku." Melihat lelaki tua ini menggunakan hartanya seumur hidupmu adalah keberuntungan besarmu. Harta karun orang tua ini sangat kuat dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Melihat lelaki tua ini membunuh seorang penggarap penyakit hawar surga adalah sesuatu yang kalian semua tidak akan pernah lupakan. Suara keserakahan sangat arogan. Dia melambaikan tangannya dan 9 loh batu kuno muncul di hadapannya, menyebabkan langit berubah warna. Dia melambai lagi dan 99 pedang muncul, mengeluarkan energi P. Edang yang mengerikan. Dengan lambaian lainnya, dia tampak memercikkan lampu hijau. Saat lampu hijau jatuh ke bumi, tanah mulai berguncang dan terbentuklah hutan lebat. Semua ini menyebabkan anggota Cloud Escape Clan menjadi bersemangat. Mereka selalu bermimpi melihat keserakahan menggunakan hartanya. Harta karun Lord Grid terkenal di tanah jatuh. Kami merasa terhormat melihat mereka beraksi dan mungkin dapat memahami sesuatu dari mereka. Rumor mengatakan bahwa harta karun Lord Grid dapat membunuh para penggarap penyakit hawar surga. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya tidak tahu harta karun apa yang memiliki kekuatan menghancurkan bumi seperti ini. Hari ini saya akhirnya bisa melihatnya sendiri. Lord Grid memiliki banyak harta, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang dia miliki.
Untuk dapat menyaksikannya secara pribadi, mereka sungguh merupakan suatu keberuntungan. Para penggarap klan Cloud Escape di sekitarnya semuanya bersemangat dan mengangguk setuju. Zong Big-Red menatap ke langit, merasa ketakutan. Dia tidak mengetahui identitas keserakahan, tetapi ketika dia melihat para penggarap di sekitarnya, hatinya jatuh. Keserakahan memiliki ekspresi arogan saat dia melambaikan tangan kanannya dan suara gemuruh datang dari hutan di bawahnya. Seolah-olah seluruh hutan menjadi hidup dan berputar. Apa yang muncul di hadapan semua orang membuat mereka terkesiap. Hutan besar tiba-tiba berdiri. Hutan apa ini? Itu jelas merupakan makhluk besar yang dibentuk oleh pepohonan. Pohon-pohon besar berkumpul membentuk manusia pohon raksasa yang perlahan berdiri. Manusia pohon ini tingginya puluhan ribu kaki dan mengeluarkan aura yang kuat. Saat ia berdiri, hal itu menyebabkan bumi bergetar hebat. Tubuh keserakahan berkedip-kedip dan kemudian dia berdiri di atas kepala pengkhianat. Ekspresinya menjadi semakin arogan. Kemudian suara gemuruh bergema di hadapannya dan celah besar muncul. Tungku raksasa perlahan terbang dan melayang di sampingnya. Tungku Kaisar. Ini adalah salah satu harta karun keserakahan, Tungku Kaisar. Saya mendengar bahwa ketika keserakahan masih berada di tahap pembersih nirwana, dia menggunakan harta ini untuk melawan 3 penggarap nirwana penghancur yang mengejarnya. Dia membunuh 1 orang dan melukai 2 orang lagi. Keserakahan melambaikan tangan kanannya sekali lagi dan kabut hitam muncul. Itu akhirnya menyusut menjadi tombak. Tombak ini terbuat dari kabut dan mengeluarkan aura yang kuat dan merusak. Kemunculan semua harta karun ini mengguncang semua penggarap di sekitarnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang keserakahan dengan kagum. Bahkan Zong Big-Red mulai panik dan merasakan kepahitan di hatinya. Keserakahan sangat menikmati tatapan ini. Ketika dia menerima tatapan ini, dia bisa melupakan bau busuk di tubuhnya dan penghinaan yang dideritanya dari Wang Lin. Ini hanya sedikit dari sekian banyak harta karun orang tua ini. Aku bahkan belum mengeluarkan harta karunku yang lebih kuat. Orang tua ini memiliki banyak harta, bahkan para penggarap langkah ketiga pun tidak dapat membandingkannya. Kalian semua mendapat kehormatan untuk melihat berapa lama penggarap penyakit hawar surga dapat bertahan di hadapanku. Suara keserakahan yang perkasa bergema dan para penggarap di sekitarnya menjadi lebih bersemangat. Ekspresi Zong Big-Red menjadi pucat dan dia berpikir, sudah berakhir, saya tidak menyangka dia memiliki begitu banyak harta, dan semuanya terlihat begitu kuat. Dari ekspresi orang-orang di sekitarnya, dia telah membunuh para penggarap penyakit hawar surga sebelumnya dan sangat terkenal di tanah jatuh, sudah berakhir. Tepat pada saat ini, pengkhianat di bawah keserakahan tiba-tiba mendongak dan matanya menampakkan ekspresi mengerikan, lampu hijau. Keserakahan dipenuhi dengan kesombongan saat dia melihat ke langit. Harta karun di sekitarnya bergemuruh keras dan menunjukkan tanda-tanda aktif. Para penggarap di sekitarnya semua memandang ke langit dengan penuh semangat. Mereka sedang menunggu untuk melihat kekuatan harta karun keserakahan. Riak muncul di langit. Ini menjadi pusat pandangan semua orang, lalu sesosok tubuh perlahan muncul. Angka ini sedikit kabur, tapi perasaan acuh tak acuh memenuhi dunia. Ekspresi keserakahan sangat arogan, tetapi ketika dia melihat sosok samar-samar itu, tubuhnya bergetar dan pupil matanya menyusut. Pikirannya bergemuruh ketika mulutnya terbuka lebar dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia tanpa sadar mengusap matanya untuk melihat lebih dekat,
dan ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah bisa menebak bahkan dalam mimpinya untuk melihat sumber ketakutannya. Orang yang telah mencuri harta karunnya dan menjadi mimpi buruknya, Wang Lin. Ini tidak mungkin. Penglihatanku pasti menjadi kabur. Jantung Grit bergemuruh dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin saat gelombang besar muncul di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ketika sosok itu menjadi lebih jelas, keserakahan melihat lagi. Sebuah ledakan bergema di benaknya saat matanya melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Mimpi buruknya muncul di benaknya. Naga petir kuno dicuri, tungku dicuri, lukisan gunung dan sungai dicuri, jiwa gunung dicuri. Semua kenangan tentang hartanya yang dicuri memenuhi hatinya sebelum rasa takut dan keterkejutan menenggelamkan semuanya. Itu dia. Bagaimana dia bisa ada di sini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia berada di alam batin, jadi bagaimana dia bisa berada di sini? Musuh, dia musuhku. Dia pasti tahu bahwa aku memiliki satu set harta karun baru dan datang untuk mencuri dariku. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat sosok itu keluar, semua orang dengan bersemangat melihat ke arah keserakahan, mengharapkan dia mengambil harta karun untuk langsung membunuh orang ini. Keserakahan menjerit. Itu menyedihkan dan menggemparkan dunia. Dia tidak ragu untuk mundur dan mengaktifkan mantra untuk meningkatkan kecepatannya lebih dari 90 kali lipat. Dia bergerak dengan kecepatan lebih cepat daripada yang bisa dilihat oleh mata telanjang atau yang bisa dikunci oleh indera ilahi saat dia melarikan diri. Kecepatan pelariannya tidak terbayangkan, seperti burung yang terkejut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan harta yang telah dia ambil, ini terlalu mendadak, dan semua penggarap, termasuk Big Red, semuanya tercengang. Ini, mantra macam apa yang digunakan Lord Grit? Dia sungguh cepat, dia menghilang dalam sekejap, mungkinkah itu semacam pengaturan sebelum mengambil harta karun yang kuat? Teriakannya tadi, seperti ada yang tidak beres. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa aku merasa seperti Lord Keserakahan sedang melarikan diri? Keserakahan, ketamakan, sosok Wang Lin keluar dari dunia, dan dia juga terkejut. Bab 1386, mengumpulkan harta karun. Wang Lin tidak pernah mengira dia akan melihat keserakahan di sistem bintang kuno. Dalam ingatannya, keserakahan seharusnya mati bagi ular mongaser. Saat Wang Lin melihat keserakahan, bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia tertegun sejenak. Ketika dia melihat lagi, keserakahan telah melarikan diri tanpa jejak, meninggalkan 1000 petani yang tercengang. Mata Wang Lin berbinar. Mustahil bagi keserakahan untuk menerobos formasi alam tertutup dengan tingkat kultivasinya, namun dia ada di sini sekarang. Kecepatan keserakahan juga sangat cepat, yang bahkan mengejutkan Wang Lin. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri dari planet ini dan bahkan tidak punya waktu untuk menyimpan hartanya. Manusia pohon raksasa yang terbentuk di hutan hanya berdiri di sana. Setelah kehilangan kendali keserakahan, ia tidak lagi memiliki kekuatan destruktif. Selain manusia pohon raksasa, ada juga tungku raksasa. Itu memancarkan aura kuno. Seseorang bisa merasakan aura menakutkannya bahkan tanpa terlalu dekat. Di sisi lain juga terdapat tombak yang terbuat dari kabut. Bentuknya belum sepenuhnya, ia berubah dari tombak menjadi kabut dan kemudian menjadi tombak lagi.
Seringkali berubah setidaknya 100 kali dalam satu tarikan napas. Masih ada 9 loh batu raksasa yang tampak membentuk formasi. Mereka memancarkan cahaya seperti hantu dan sepertinya membentuk perlindungan yang kuat. Ada juga 99 pedang terbang yang mengelilingi area tersebut. Raungan energi pedang mereka membuatnya tampak seperti naga yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi area tersebut. Tatapan Wang Lin menyapu semua harta karun ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan pupil matanya mengecil. Keserakahan ini, saya belum melihatnya selama bertahun-tahun, dan dia telah mendapatkan begitu banyak harta yang luar biasa. Wang Lin bahkan tidak melihat ke 1000 petani sebelum tangannya tanpa ampun meraih ke bawah. Sebuah tangan raksasa menutupi langit dan turun, 99 pedang itu mulai bergetar. Seolah-olah tangan itu mengandung kekuatan magnet yang kuat, dan menyerap 99 pedang. Setelah meraih 99 pedang, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Energi menyapu 99 pedang seperti angin dan jejak indera ketuhanan keserakahan dengan cepat runtuh. Sementara kesadaran ilahi keserakahan terhapus dari 99 pedang, jauh dari planet budidaya, keserakahan melarikan diri dengan ekspresi panik di wajahnya, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika dia melihat Wang Lin, tidak ada pikiran di benaknya, dia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Ketakutan bawah sadarnya terhadap Wang Lin meletus dan dia segera melarikan diri dengan kekuatan penuh. Dia takut jika dia terlalu lambat maka semua hartanya akan diambil satu persatu oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah dia melarikan diri, dia tiba-tiba menjadi sadar. Dia berhenti, dan ekspresinya dipenuhi ketidakpastian. Orang tua ini sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hartaku juga lebih kuat dari sebelumnya, dan aku bisa melawan para penggarap penyakit hawar surga. Wang Lin itu hanyalah seorang junior, tapi kenapa aku lari? Keserakahan mengatupkan giginya dan mengingat apa yang telah terjadi. Kemarahan tumbuh di hatinya. Dia tidak marah pada Wang Lin, tapi pada dirinya sendiri. Orang tua ini tidak akan lari lagi, aku akan membunuh Wang Lin dan membalas dendam. Niat membunuh muncul di mata keserakahan dan dia berbalik, hendak kembali. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan pupil matanya mengecil. Perasaan ilahi pada 99 pedang telah dihapus dengan paksa. Sialan, pada tingkat kultivasi apa Wang Lin mampu menghapus perasaan ilahiku dengan paksa? Keserakahan berhenti, ekspresinya suram seperti air. Dia sekali lagi mengingat mimpi buruk di masa lalu. Pikiran melintas di matanya dan dia menyerbuka arah Wang Lin, namun, dia hanya mengambil 3 langkah sebelum dia berhenti. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menjadi sangat terkejut. Perasaan ilahi 9 tablet pelindung tulang telah dihapus dengan paksa. Saya menemukan tablet-tablet itu di luar makam misterius itu, dan tidak ada perasaan ilahi yang tercetak di dalamnya selama puluhan ribu tahun. Perasaan ketuhananku sepenuhnya terintegrasi, jadi tidak ada orang biasa yang dapat dengan mudah menghapusnya. Ini, bagaimana dia bisa menghapus perasaan ketuhananku dalam waktu sesingkat itu? Keserakahan mulai ragu-ragu. Dia merasa budidaya Wang Lin tidak sederhana. Aku benci diriku sendiri karena melarikan diri terlalu cepat. Saya tidak punya waktu untuk memeriksa tingkat budidaya Wang Lin, namun, bahkan jika dia mengambil loh batu dan pedang terbang, saya masih memiliki tungku kaisar,
tombak setan kabut, dan roh kayu pemakaman surga. Dia tidak bisa membawanya pergi dalam waktu singkat. Keserakahan memasang ekspresi ganas saat dia terbang di sepanjang jalan asalnya. Namun, setelah hanya 3 napas waktu, suara letupan bergema di tubuh Grid. Dia batuk darah, wajahnya menjadi pucat, dan ekspresinya berubah drastis. Tombak setan kabut telah diambil. Keserakahan sangat ketakutan dan ketakutan menyapu pikirannya. Pada saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk mencari masalah dengan Wang Lin. Pikiran untuk melarikan diri memenuhi pikirannya sekali lagi. Tanpa ragu-ragu, keserakahan berbalik dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan lebih dari 90 kali lipat dari kecepatan normalnya. Musuh. Wang Lin sialan itu adalah musuhku. Kata-kata keserakahan dipenuhi dengan kepahitan, keengganan yang kuat, dan kemarahan, tetapi yang lebih besar lagi adalah perasaan dianiaya. Dia telah melarikan diri dari Mongazer setelah kematian yang hampir pasti dan telah menemukan peluang besar. Dia telah memperoleh harta yang lebih kuat dan berpikir dia bisa mengguncang dunia. Namun, sebelum dia menikmati kehidupan yang baik ini, dia bertemu Wang Lin lagi. Keserakahan merasakan kesedihan datang dari hatinya dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia melarikan diri. Setelah beberapa napas, tubuh keserakahan bergetar dan dia meraung dan batuk darah lagi. Tubuhnya tidak stabil saat dia dengan cepat melarikan diri. Musuh sialan. Dia bahkan mencuri kaisar Furnace-ku. Tungku kaisarku. Hati keserakahan tersengat. Seolah-olah ada tangan yang merogoh dadanya dan mengambil sepotong dagingnya. Aku seharusnya tidak mengambil begitu banyak harta sebelum klan Cloud Escape. Seandainya aku hanya mengeluarkan satu atau tidak sama sekali, keserakahan menyesali apa yang telah dia lakukan saat dia melarikan diri dengan ekspresi pucat. Dia melarikan diri dengan sangat cepat dan segera dia berada jauh dari planet tempat Wang Lin berada. Dia terbang jauh ke tanah jatuh. Di planet klan Kalajengking kegelapan, tangan raksasa Wang Lin menyapu. Setelah mengambil 9 loh batu, tombak kabut, dan tungku besar, pandangannya tertuju pada manusia pohon raksasa di tanah. Harta yang dimiliki keserakahan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya 99 kata ini yang jauh lebih kuat daripada kata-kata dari alam pembantaian. Selain itu, 9 tablet ini terbuat dari tulang dan mengandung aura yang kuat. Lebih penting lagi, tombak kabut memiliki aura iblis kuno. Auranya sangat kuno. Itu mungkin sudah ada selama puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih. Untuk Tungku, benda ini sama sekali tidak sederhana. Metode keserakahan yang menanamkan akal ilahi di dalamnya sepenuhnya salah. Sama seperti Tungku Dewa kuno, dia hanya mengendalikan beberapa fungsi permukaan. Benda ini ada hubungannya dengan iblis kuno. Meskipun tidak memiliki energi iblis, samar-samar aku bisa merasakan bahwa itu ada hubungannya dengan iblis kuno. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengendalikan tangan raksasa itu untuk meraih manusia pohon yang tercengang yang baru saja berdiri di sana. Saat tangan Wang Lin mendarat, di atas si pengkhianat, terdengar suara gemuruh, namun si pengkhianat tetap tidak terluka. Sebaliknya, tangan yang diciptakan Wang Lin terlempar ke belakang dan energi hijau datang dari si pengkhianat. Di bawah dampaknya, tangan yang dibentuk oleh Wang Lin terkoyak. Ada kilatan kegembiraan di mata Wang Lin, dia tidak menyangka pengkhianat itu memiliki kemampuan melindungi seperti itu. Telapak tangan tadi sudah cukup untuk membunuh seorang kultivator penghancur nirwana.
Namun bukan saja si pengkhianat itu tidak mengalami kerusakan, ia bahkan melakukan serangan balik. Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengendalikan harta karun itu. Jika seseorang mengendalikannya, kekuatan harta karun itu akan meningkat. Sebagian besar hartaku berasal dari keserakahan. Keserakahan sangat beruntung dan diberkati oleh surga. Harta karunnya cukup untuk mengejutkan sebagian besar pembudidaya. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal esensi, dan itu mengelilingi manusia pohon. Kemudian Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkan pengkhianat itu ke tempat penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, dia melihat ke 1000 petani yang terkejut dan ketakutan dengan tindakannya. Dia mendengus dingin dan mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan tanda giok. Adakah di antara kalian yang mengenali ini? Salah satu lelaki tua yang melihat batu giok itu segera gemetar dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia melihat lebih dekat sebelum wajahnya berubah pucat, dan dia berseru, "Kaisar Token. Sebelum aku kembali, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Kalian semua, tunggu di sini." Suara dingin Wang Lin bergema saat dia menunjuk ke arah Zhong Big Red yang bersemangat tidak jauh dari sana dan berkata, "Ikuti perintahnya." Setelah meninggalkan perintahnya, Wang Lin menyerbu ke langit. Riak muncul, lalu dia mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.